kelima, imajinasi. Imajinasi secara harfiah merupakan bengkel tempat mendesain semua rencana manusia. Berkat kemampuan imajinatif, umat manusia berhasil menemukan dan memanfaatkan lebih banyak kekuatan alam semesta selama 50 tahun belakangan jika dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini manusia berhasil menangkap udara dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi langsung ke seluruh penjuru dunia. Ide adalah imajinasi. Langkah keenam, perencanaan terorganisasi. Jika ingin kaya, Anda harus mempunyai rencana. Ada 4 hal yang harus Anda pikirkan. 1. Ciptakan grup mastermind yang merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. 2. Tentukan apa yang ditawarkan kepada anggota mastermind sebagai imbalan kerjasama mereka. Tidak ada yang mau bekerja tanpa menerima imbalan. 3. Atur pertemuan dengan anggota mastermind minimal 2 minggu sekali, lebih sering jika mungkin. 4. Jaga keharmonisan sempurna antara diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind. 4 hal inilah yang dapat membuat rencanamu menjadi tindakan. Jika rencana tidak berjalan, gantikan dengan rencana baru. Langkah ketujuh, keputusan. Analisa terhadap 25.000 orang laki-laki dan perempuan yang mengungkapkan fakta bahwa mereka tidak mengambil keputusan apapun dalam hidup. Walaupun sebenarnya secara tidak sadar mereka sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup mereka. Penundaan juga merupakan musuh yang harus dikalahkan oleh setiap orang. Napoleon menganalisa ratusan milioner dan menemukan setiap dari mereka memiliki kebiasaan cepat dalam mengambil keputusan dan lambat mengubah keputusan. Sebaliknya, orang yang gagal biasanya tidak sama sekali ataupun lambat dalam mengambil keputusan dan cepat serta sering mengubahnya. Sebagian orang yang gagal dalam menghasilkan uang biasanya mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Seringkali kerabat atau teman, meski tidak bermaksud seperti itu, sering mencela lewat opini dan kadang ejekan dengan maksud bercanda. Banyak orang yang mengidap gangguan mental rendah diri akibat hal tersebut. Ingat bahwa opini adalah barang paling murah di dunia. Jika Anda terpengaruh opini ketika mengambil keputusan, Anda tidak akan berhasil dalam hal apapun karena tidak memiliki hasrat sendiri. Langkah ke-8, kegigihan. Landasan kegigihan adalah kekuatan kemauan. Hasrat membara yang diterapkan dengan penuh kegigihan akan menjadi pasangan yang luar biasa, layaknya karbon pada baja. Napoleon secara jujur mengatakan bahwa sumber utama keberhasilan Thomas Alva Edison dan Henry Ford adalah kegigihan. Langkah ke-9, kekuatan mastermind. Untuk mengingat kembali, mastermind merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Tak seorang pun akan mendapatkan kekuatan besar tanpa memanfaatkan mastermind. Keuntungan terbesar mastermind adalah sinergi. Bayangkan sekelompok baterai elektrik akan menghasilkan lebih banyak energi dibanding satu baterai saja. Namun, Anda harus cermat dalam memilih kelompok mastermind. Langkah ke-10, misteri transmutasi seks. Ada 3 emosi yang paling kuat di antara emosi positif lainnya, yakni keyakinan, cinta, dan seks. Energi seksual adalah energi manusia yang paling kuat, disebabkan intensitas dan daya dorong yang sangat kuat. Cinta dan keyakinan bersifat psikis yang berhubungan dengan sisi spiritual, sedangkan seks murni biologis yang berhubungan dengan fisik. Apabila Anda bisa menyatukan ketiga emosi tersebut sekaligus, mempersatukan sisi psikis dan fisik akan mendobrak dan menghasilkan efek membuka jalur komunikasi kepada alam bawah sadar, yang merupakan satu-satunya bentuk yang merangsang respon dari kecerdasan yang tak terbatas. Transmutasi seks adalah mengganti pikiran-pikiran tentang ekspresi ataupun kontak fisik ke dalam pikiran-pikiran lain yang ditujukan untuk daya kreasi luar biasa, seperti mengembangkan imajinasi, keberanian, kegigihan, dan kemampuan kreatif serta inovatif. Jika tidak disalurkan ke dalam bentuk-bentuk tersebut, gairah seks akan mencari salurannya sendiri lewat saluran yang murni fisik.